Bani Israel kembali menyembah berhala. Berhala itu bernama Baal. Kaum Bani Israel telah melupakan ajaran agama nabi-nabi sebelumnya ya. Nah, akhirnya Allah mengutus seorang nabi, yaitu Nabi Ilyas, untuk mengembalikan ketauhidan mereka. Nabi Ilyas merupakan keturunan dari Nabi Harun. Nabi Ilyas adalah putra Yasin bin Fanhas bin Aizar bin Harun. Nabi Ilyas diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingatkan kaum Bani Israel yang kufur, yaitu penduduk negeri Baalbek, sebuah daerah di Lebanon yang saat itu menyembah berhala yang bernama Baal. Bertahun-tahun Nabi Ilyas berdakwah kepada kaumnya, namun mereka tetap kufur dan ingkar. Sampai pada akhirnya Allah memberikan azab berupa kemarau selama 3 tahun. Semua hewan mati, tanaman mati, dan kekeringan. Banyak orang-orang yang kelaparan. Namun ternyata kaum Bani Israel semakin ingkar. Bahkan mereka menuduh Nabi Ilyas yang melakukannya. Akhirnya mereka bersepakat untuk membunuh Nabi Ilyas. Akhirnya Nabi Ilyas berdoa kepada Allah, memohon perlindungan, dan Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Ilyas agar pergi meninggalkan kaumnya. Akhirnya sampailah Nabi Ilyas di sebuah rumah kosong. Di sana Nabi Ilyas bertemu dengan seorang pemuda. Pemuda itu adalah Ilyasa. Nah, akhirnya Nabi Ilyas sendiri mengangkat Ilyasa sebagai anaknya. Jadi Ilyasa ini adalah anak angkatnya Nabi Ilyas, ya, anak-anak soleh dan soleha. Nah, setelah itu Nabi Ilyas mengajarkan Ilyasa mengenai ketauhidan kepada Allah, mengajarkan akhlak, apapun diajarkan kepada Ilyasa. Sampai pada akhirnya Allah memberikan perintah juga kepada Nabi Ilyas untuk kembali kepada kaumnya. Akhirnya Nabi Ilyas mengajak Ilyasa kembali kepada kaumnya, kembali ke negeri Baalbek, gitu ya. Nah, sampai akhirnya beberapa tahun kemudian Nabi Ilyas dan Ilyasa, anak angkatnya, berdakwah kembali pada kaum Bani Israel, kembali mengingatkan kepada Allah agar segera bertaubat. Akhirnya kaum Bani Israel menerima dakwah Nabi Ilyas dan Ilyasa, sampai akhirnya Allah menerima taubat kaum Bani Israel dan menghentikan penderitaan kaum Bani Israel dengan menurunkan hujan yang penuh berkah atas doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ilyas. Anak-anakku yang soleh dan solehah level 5, sekarang kita lanjutkan kepada kisah Nabi Ilyasa. Sepeninggal Nabi Ilyas alaihi salam, kaum Bani Israel kembali kepada kekufuran karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Mereka kembali mengikuti hasutan syaitan. Mereka kembali menyembah berhala. Akhirnya Allah mengangkat Ilyasa menjadi seorang nabi. Nabi Ilyasa melanjutkan dakwah ayah angkatnya, yaitu Nabi Ilyas alaihissalam, karena kaum Bani Israel kembali ingkar kepada Allah. Akhirnya bencana yang dulu pernah Allah turunkan kepada kaum Bani Israel sebelumnya, Allah turunkan kembali di zaman Nabi Ilyas alaihissalam, yaitu berupa kekeringan, tanaman mati, hewan-hewan mati, orang-orang pada kelaparan. Begitupun pada saat Allah mengutus Nabi Ilyas saat itu. Nah, akhirnya azab Allah itu menyadarkan mereka kembali, hingga akhirnya mereka bertaubat dan mau mengikuti apa yang Nabi Ilyas sampaikan. Seiring bertambahnya usia, Nabi Ilyas pun wafat, dan setelah meninggal Nabi Ilyas alaihissalam, kaum Bani Israel kembali kepada kesesatan, kufur, dan durhaka kepada Allah. Jadi anak-anak yang soleh dan solehah memang banyak hikmah ya yang bisa kita ambil dari kisah-kisah para nabi terdahulu.
pada kisah-kisah kaumnya bahwa ketika ada nabi mereka beriman, mereka bertaubat, tapi sepeninggal itu mereka kufur. Nah, lalu Allah memberikan bencana, memberikan azab. Lalu bagaimana dengan kita? Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi yang terakhir. Tidak akan ada nabi lagi setelah itu. Mudah-mudahan anak-anak yang soleh dan solehah level 5, kita tidak pernah menjadi orang yang kufur kepada Allah. Selalu senantiasa bertaubat, ya, selalu senantiasa beristighfar, merendahkan hati, tawadu, berbuat baik kepada orang lain, agar Allah tidak menimpakan azab yang pedih pada kita. Ingat sebuah ayat, apabila kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Dan apabila kita kufur, maka sungguh azab Allah sangat pedih. Ya. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ilyas dan Nabi Ilyas alaihissalam ini adalah yang pertama, tentunya agar kita menjadi hamba yang selalu bersyukur, lalu selalu bersemangat dalam mengemban amanah apapun itu, ya. Jadi Nabi Ilyas dan Nabi Musa udah ditolak oleh kaum Bani Israel, ya, dituduh yang macam-macam, tapi mereka tetap bersemangat, tetap berdakwah, tidak patah semangat. Itu yang harus kita contoh. Lalu berani menegakkan kebenaran, tidak boleh takut. Dan selanjutnya adalah selalu bekerja sama dalam kebaikan tentunya. Kalau dalam keburukan, tidak. Katakan tidak pada yang buruk. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah level 5, itu saja ya yang bisa Ustazah sampaikan. Cerita lengkapnya mungkin anak-anak semua bisa membaca di buku-buku referensi lain, ya, selain di modul, atau boleh baca-baca sumber internet, ya, sebagai pelengkap wawasan kita mengenai kisah Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa ini. Untuk selanjutnya ada tugas. Tugasnya tidak mengisi Google Form, tidak menulis, tapi menceritakan kembali kisah Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa dengan kata-kata sendiri. Ya, tugasnya kalian ketik dalam bentuk PowerPoint. Ketentuannya seperti berikut ini. Judul untuk cerita yang akan kalian tuliskan adalah Kisah Keteladanan Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa. Nah, ini dia ketentuan PowerPoint-nya ya. Silahkan kalian buat semenarik mungkin. Untuk pengumpulan dimaksimalkan hari Rabu depan tanggal 18 November 2020. Selamat mengerjakan, semangat ya. Jangan lupa membaca basmalah dan tetap tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.